Oke, yang pertama di modul pertama yaitu modul inventory. Nah, untuk menggunakan modul inventory kita harus memastikan bahwa kita sudah menginstall aplikasi inventory management yang ada di sini. Pertama kita masuk di settings, lalu kita pastikan di bagian warehouses and locations usage per level kita pilih yang manage several warehouses, each one composed by several stock locations. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membuat warehouse lebih dari satu, karena kita akan mau membuat warehouse induk dan warehouse stock. Yang pertama di sini sudah terlihat ada dua warehouse, yaitu gudang dan gudang Mega Fresh Scrap. Nah, dalam sini kita bisa mengedit, misalnya di sini namanya kita bisa beri nama lain, dan kemudian di sini short name itu tujuannya adalah untuk menyingkat nama warehouse yang ada di sini. Nanti ini akan berguna di dalam step berikutnya. Setelah kita membuat warehouse gudang, kita save, lalu kita membuat lagi satu warehouse, yaitu warehouse scrap. Warehouse scrap ini merupakan suatu warehouse yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi atau tidak bisa dijual. Bisa barang itu rusak atau barang itu tidak layak untuk dijual. Setelah kita membuat warehouse, kita harus mengassign location dari setiap warehouse itu. Kita buka di bagian location. Kemudian di sini ada bisa dilihat di sini ada scrap dan WH stock. Maksudnya apa? Kita buka dari yang scrap dulu. Scrap ini adalah location tempat warehouse scrap yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini kita harus membuat nama dari locationnya. Jadi lebih mudah kita kasih nama scrap aja. Terus untuk parent location kita pilih warehouse scrap yang sudah dibuat tadi. Jadi karena tadi warehouse scrap kita sudah dibuat dengan short name SCRP, tinggal dipilih di sini SCRP. Kemudian yang penting adalah location type-nya di sini adalah location internal location. Jadi untuk memastikan bahwa warehouse ini dimiliki oleh perusahaan kita. Di sini bisa dilihat ya, ownernya adalah my company. Kemudian di bawahnya di is a scrap location, pastikan ini dicentang karena kita harus membuat location ini sebagai location scrap. Untuk WH stock, bisa dilihat di sini kita bisa kasih nama locationnya karena ini kita mau membuat warehouse untuk menyimpan stok, maka diberi nama WH stock seperti ini. Dan parent locationnya seperti tadi, short name untuk warehouse utama kita adalah WH, maka kita tinggal memilih WH di sini. Dan yang penting juga location type-nya di sini adalah internal location. Kemudian di sini untuk membedakan dengan scrap dan bukan, kita harus mencentang di bagian is a return location. Maksudnya apa? Jadi ketika barang dari warehouse ini dikirim ke customer, kemudian customer ingin mereturn produknya, maka produk itu bisa masuk ke dalam warehouse utama kita. Karena produk yang return itu belum tentu tidak layak jual, artinya bisa dijual lagi seperti itu. Jadi demikian penjelasan dari bagian pertama modul inventory management. Perkenalkan, nama saya Bayu, NRP6. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari modul 5. Di sini transfer stock, yaitu pemindahan dari warehouse induk ke warehouse scrap sejumlah ID kelompok. Jadi di sini kita masuk ke modul inventory, all transfer, kita tekan create. Kemudian kita memindahkan barang dari warehouse stock ke scrap. Ini produk-produknya sejumlah 40 kuantitinya. Kemudian delivery type-nya all at once, dan picking type-nya gudang internal transfer. Kemudian klik validate. Kemudian apabila muncul warning ini, klik apply. Maka bisa dilihat di sini dokumennya. Di sini dari WH stock ke scrap, jumlah barangnya sebanyak 40. Kemudian selanjutnya ada return product. Jadi kita mengirimkan barang kepada pelanggan sejumlah ID kelompok. Kemudian setengah dari jumlah barang itu akan di return karena rusak. Jadi saya meng-create baru, mengirimkan ke customer. Di sini saya memilih Alpha Resort dari WH stock ke partner location atau customer akar alang-alang sebanyak 40 kilo. Kemudian untuk delivery type-nya all at once dan picking type-nya my company delivery orders. Kemudian market to do, force availability, klik validate. Kemudian di sini bisa dilihat dokumennya. Saya mengirimkan dari stok ke customer Alpha Resort sebanyak 40. Kemudian saya akan mereturn setengah, yaitu 20 dari jumlah barang itu. Klik return, kemudian pilih return locationnya. Di sini WH stock sebanyak akar alang-alang sebanyak 20. Kemudian klik validate, klik apply. Nah, maka akan muncul dokumen ini.
dari customer dikembalikan ke WH Stock ini dari Alfa Resort sebanyak 20 kilo. Nah, kemudian yang terakhir scrap product. Jadi barang yang sudah di return tadi dimasukkan ke warehouse scrap. Jadi kita buka file dokumen return tadi di sini 20 yang di return, kemudian kita tekan scrap di sini. Akar alang-alang sebanyak 20 dipindahkan dari WH Stock ke scrap. Nah, maka bisa dilihat di sini dokumennya. Memindahkan dari WH Stock ke scrap akar alang-alang sebanyak 20. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jadi anggap aja bikin tempe itu 2 hari ke bill of material. Jadi ini kita akan membuat sebuah bill of material. Nah, BOM ini bisa multi level atau maksudnya itu bisa terdiri dari bahan baku atau bahan baku setengah jadi. Nah, ini dijelasin dari sumber yang saya lihat. Nah, kayak gini. Jadi misalnya produk A itu tempe. Nah, tempe itu bisa terbuat dari bahan baku yang udah ada, misalnya ragi, atau bisa jadi bahan bakunya itu harus dibuat dulu menjadi produk setengah jadi, kemudian baru jadi tempe. Kayak gambar yang kayak ini. Nah, ini tempe itu terdiri dari bahan baku yang udah jadi, kacang kedelai, ragi tempe, dan daun pisang. Nah, diasumsikan bahan-bahan bakunya ini selevel dan itu nggak dibuat. Jadi kita nggak perlu memproduksi bahan baku untuk membuat tempe. Kita membeli bahan bakunya dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Jadi kacang kedelai, ragi tempe, dan daun pisang tuh kita nggak memproduksi. Jadi nggak perlu produksi lead time production. Ini masuk ke bill of material, terus create. Nah, di sini langsung aja karena kemarin aku udah pernah bikin tempe, cari aja tempe. Nah, ini misalnya mau bikin 100 unit. Terus di komponen products ini dimasukin apa aja karena kita nganggapnya ini sebagai bahan jadi, bukan bahan setengah jadi. Nah, ini bakal keluar tempe kan. Manufacturing order, terus create. Nah, itu tempe. Nah, itu langsung otomatis bill of materialnya masuk tadi dan ini udah keganti semua. Ini 100 unit kan tadi. Bentar. Nah, 100. Nah, jangan khawatir tadi karena kalau tulisannya raw material is not apa tadi ya? Produced. Apa itu tandanya tuh kayak bahan bakunya tuh belum selesai jadi ataupun bahan bakunya tuh nggak ada stoknya. Nah, kalau misalnya muncul merah-merah itu langsung aja ganti ke inventory-nya. Bahan bakunya ditambahin dulu. Anggap aja kita udah beli bahan bakunya gitu. Biar bahannya. Terus deadline start. Ini mulainya kapan? Ke tab miscellaneous. Nih lokasi bahan baku sama finish lokasi produk jadinya kita tentuin. Jadi ini lokasi bahan bakunya ada di WH Stock sama finish product location-nya ada di WH Stock juga. Karena di sini nggak ada WH yang ini yang nggak bikin. Produce. Habis itu ini serial number kan karena tidak tadi kita tuh milihnya nyentang yang awal konfigurasi itu bukan work orders tapi MO jadi itu nggak ada. Terus di record production maksudnya tuh di mau diproduksi gitu. Di sini consume-nya udah satu-satunya maksudnya udah kepake. Jadi kan ini available-nya udah ada, terus mau dipakai tuh consume-nya satu biji, terus karena udah diambil di record production tuh udah diambil bakal ke konsum satu tadi sesuai. Terus di mark as done, jadi done. Terus lihat tempe. Nah, ini udah berkurang. Jadi sebelumnya nih, kelihatan kan WH stoknya. Bentar. Nah, jadi ini aduh.
Yang pertama aku bikin berkurang 200, terus yang kedua ini barusan aja berkurang 100. Terus kalau misalnya mau lihat bahan bakunya, jadi awalnya kan 400 berkurang 3 jadi 399. Kacang kedelai berkurang jadi 399 juga. Terus daun pisang juga berkurang 399. Nih kalau dibuka bakal kelihatan berkurangnya karena apa? Nih, dari WH stok. Terus ya gitu. Nah, lokasinya tempenya dipencet itu bakal kelihatan kan location-nya di WH Stock. Terus historinya, tanggal-tanggalnya sama kuantitinya. Ya, selanjutnya saya Nisrina Sausan akan menjelaskan tentang modul 7 Finance Accounting. Jadi pada modul ini pertama-tama yang dilakukan adalah rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi sendiri adalah proses pemeriksaan antara informasi saldo yang tercatat di bank dengan catatan transaksi yang ada di perusahaan. Nah, rekonsiliasi yang dilakukan ini ada dua, rekonsiliasi pendapatan dan rekonsiliasi pengeluaran. Untuk melakukan kedua hal tersebut, pertama-tama yang harus dipastikan adalah adanya transaksi yang sudah dibayar lunas baik pada penjualan maupun pembelian. Nah, hal ini dapat dicek dengan cara pada modul accounting, kita pilih payment pada sales untuk mengecek yang penjualan dan pastikan sudah ada transaksi dengan status yang posted. Begitu juga yang purchase. Di payments, pastikan juga ada yang posted. Nah, setelah memilih salah satu transaksi itu, pastikan untuk mengingat-ingat nama transaksi, lalu payment journal yang digunakan, pada kasus ini adalah bank, dan payment amount-nya. Nah, setelah itu untuk melakukan rekonsiliasi sendiri, kita kembali ke menu dashboard. Nah, karena rekonsiliasi yang dilakukan adalah rekonsiliasi bank, maka kita pilih pada menu bank, kita pilih new statement, lalu kita isi nih sesuai dengan transaksi yang sudah kita pilih tadi. Pada menu add an item ini kita samakan tanggalnya, lalu labelnya misal aja kas 001 gitu ya. Terus partnernya juga kita samakan sesuai dengan yang tadi, jadi harus diingat-ingat. Terus amount-nya juga kita samakan. Misal 1 juta gitu. Nah, bedanya pada rekonsiliasi pendapatan dengan rekonsiliasi pengeluaran itu, pada rekonsiliasi pendapatan pada saat menulis amount, pastikan ya udah kayak gini aja, nilainya positif. Tapi kalau misal rekonsiliasi pengeluaran, pastikan amount-nya itu sudah bernilai negatif. Seperti itu. Nah, setelah itu, kalau sudah terisi, kita pencet reconcile. Nah, kalau sudah pencet reconcile, itu berarti sudah selesai. Nah, untuk mengeceknya, bisa pada menu dashboard ini kelihatan kalau reconcile untuk pemasukan itu nanti dia naik, kalau misal reconcile untuk pengeluaran dia akan turun grafiknya. Kalau kita juga bisa ngelihat pada menu payments ini statusnya akan berubah menjadi reconcile. Seperti yang sudah saya lakukan di sini sudah reconcile semua. Nah, selanjutnya yang akan saya peragakan adalah cara mengeprint dokumen atau mengeprint laporan. Nah, pada menu accounting, kita pilih menu PDF reports dan pilih salah satu laporan yang mau kita pilih, yang mau kita print. Nah, laporan yang akan aku print sekarang adalah general ledger. Nah, di sini akan muncul pop-up dan langsung kita atur aja start date-nya, end date-nya. Terus jurnal yang akan di-print laporan debit kreditnya. Jadi general ledger itu laporan yang isinya debit kredit sama balance dari jurnal-jurnal yang udah kita pilih. Misalnya aku cuma mau tahu jurnal bank, ya udah yang disilang semua, terus biarin jurnal banknya, terus kita print dan nanti akan otomatis terunduh dalam bentuk PDF dan bisa kita print. Ini masih loading. Nah, udah gini deh muncul PDF-nya. Nah, sekian penjelasan dari modul 7. Dan karena semua modul juga udah dijelasin sama teman-teman saya sebelumnya, berarti sekian penjelasan dari kelompok kami. Dan terima kasih.